saya ada semangat lagi mas ini bla 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 bla. Terus saya mau tanya satu mas, kalau kita disuruh sedekah dengan nominal bahkan itu uang hutang, itu bagaimana mas? Ya nggak baik, hutang aja nggak baik energinya, apalagi hutang nang bank, itu masuk kumparan ya, masuk kumparan energi negatif. Itu akhirnya jenengan akan bukan semakin malah mendapat apa namanya, mendapatkan kemudahan, malah masuk ke jurang kumparan negatif. Makanya banyak sekali teman-teman yang berusaha lewat maaf itu pinjam di seperti itu, akhirnya banyak jatuhnya kan, ini daripada ya kita nerimalah seperti Bob Sadino, jangan menunggu modal baru usaha, kita berusaha untuk mendapatkan modal, enek piro ya wis kuwi, tinggal kita mindsetnya aja. Dan alhamdulillah sekarang sudah, tadi pagi itu udah nelpon 3 kali itu loh Mbak I itu. Mbak itu sudah nelpon 3 kali, sudah alhamdulillah sudah menemukan titik terang jalan bahwa ini benar-benar dia bangkit untuk mendapatkan. Kebetulan saya tarot juga mas. Tarot ya? Iya, kalau main tarot juga ya? Iya, saya main tarot juga, karena kalau nanti dari omongan saya ya lek percaya mas. Iya. Tapi kalau dengan tarot yang ngocok-ngocok dia sendiri, yang ambil-ambil dia sendiri, kan nanti dia percaya, kan seperti itu. Alhamdulillah ketika tarot itu dibuka lebar, baru dia ngeh saya harus bagaimana saat ini. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah menemukan titik terang untuk kedepannya. Ini kan juga masih proses, karena nanti beliau masih datang di sini 3-4 kali. Kan tidak bisa langsung satu kali bisa langsung mendapatkan, nggak mungkin, karena saya harus membersihkan dulu toh, baik itu jiwanya, raganya. Bahkan ketika kita ngobrol orang-orang teman RK itu yang minta RK itu kan tanpa disadari oleh mereka, kan saya tidak hanya memperbaiki secara mindsetnya, tapi raga ketemu raga, ruh juga ketemu ruh gitu loh, walaupun mereka nggak merasakan. Makanya alhamdulillah orang yang ber-RK menggunakan RK untuk kehidupannya 99,99% berhasil semua, tidak ada yang nggak berhasil mas. Cuman kembalikan lagi tergantung. Iya. Kalau mau melakukan rutin pembersihan pasti akan dapat, itu seperti itu mas. Oh iya mas, yang tidak minta apa-apa tapi ingin disambungkan sama Tuhan tadi, setelah selesai tadi gimana responnya? Setelah selesai RK, Iya. responnya ya itu tadi kan sudah saya ceritakan, dia langsung megang kepalanya seperti ini. Dia nggak cerita saya ketemu ini nggak ya? Gini mas, di RK itu maaf ya, maaf, di RK itu saya, karena RK itu kan sudah saya katakan di yang video yang kemarin, RK itu bukan ranah spiritual mas. Kalau pengen spiritual ya saya kasih gitu loh. Di RK itu saya melarang untuk untuk melihat. Nanti kalau melihat, maaf loh ya, maaf, kalau melihat itu nanti bisa salah, maksudnya salah, iyalah itu bener gitu loh. Kalau nggak bener, karena alam bawah sadar itu kan 88% mas, sedangkan alam sadar itu adalah 12%. Jadi 12%. Jadi ketika misalkan dari kecil kita sudah dididik sebagai seorang Nasrani, ya kan, seperti saya sendirilah, seperti saya sendiri itu, walaupun saya secara maaf KTP itu Islam, saya punya keyakinan sendiri, dan saya itu ngefans dengan Isa ya. Saya ngefans banget dengan Isa sampai detik ini. Dan saya ngefans dengan Krishna ya. Ketika walaupun saya setiap hari itu ngaji, saya membuat buku apa namanya metode pembelajaran Al-Qur'an mudah dan lain-lain. Itu ketika saya bermunajat atau meditasi yang benar-benar masuk, itu ya saya ketemunya ya Nabi Isa, ya ketemunya Yesus itu, ya ketemunya kadang-kadang juga siapa namanya Krishna. Karena apa? Sudah ada dalam alam bawah sadar saya, jadi terproyeksi keluar, itu mewujud energi yang itu gitu loh. Makanya kenapa di RK ini saya tidak membahas ke sana, khawatirnya salah gitu loh. Wong saya itu juga nggak tahu orang itu ketemu siapa, kan saya nggak tahu mas. Kan seperti itu. Iyalah benar. Iya, yang penting hidupnya aman, damai, tenang, keluarga tercukupi, terpenuhi, kan sudah. Untuk masalah spiritual monggo dengan cari yang lain. Kalau mau dengan saya ya monggo, tetap saya bimbing. Cuman nanti untuk ditemukan yang benar-benar sesuai dengan keinginannya. Karena pasti alam bawah sadar itu pasti akan terpancar keluar resonansi refleksi dari gelombang otak yang diyakini tadi, yang sudah ngeblok di sini tadi gitu loh. Karena saya yakin, saya ngefans dengan Yesus, ya udah saya sering ketemu beliau, yaitu hasil dari
hasil dari imajinasi, bukan imajinasi ya, visualisasi saya yang ada di sini. Makanya itulah sebenarnya yang perlu dipahami, bahwa kenapa di dunia ini orang itu selalu yakin dengan keyakinannya masing-masing. Di kandano koyo apa ya, karena dia sudah sesuai dengan yang divisualisasi sejak kecil di dogma. Makanya ketika dia bermulia tinggi, aku ketemu bla, ya karena memang sudah ada gambarannya di sini. Kalau kepengen ketemu, kalau pengen ketemu sang seperti itu harus, kalau saya itu lewat ilmu alkemis, Mas. Alkimia. Itu full metal gitu. Apa itu, Mas? Waduh, apa ya? Alkemis atau alkimia itu ada kok di Google, itu ada. Alkemis atau alkimia itu adalah kita mempelajari tentang simbol-simbol semesta. Kalau kita kepengen ke alamnya Tuhan atau alamnya, kita harus bisa membuat pintu gerbang dari simbol itu. Itu kita masuk ke sana. Iya, bukan, enggak tahu ya, lorong atau apa, yang jelas ketika pengalaman saya ketika saya membuat simbol alkemis tentang menuju alam sana, ya seperti ada pintu gerbang, ya saya ketemu. Akhirnya saya ngobrol, itu seperti itu. Jadi ada ilmunya sendiri. Ini dikembangkan di barat, Mas. Di sini jarang sekali ilmu yang menggunakan alkemis, itu seperti itu. Jadi 88% otak kita itu alam bawah sadar. Ya. Oleh sebab itu mungkin ketika ada penyanyi-penyanyi menyanyikan sebuah lagu, sering kemakan lagunya itu gara-gara itu kan ya, Mas? Iya sangat, Mas, karena diulang-ulang dan divisualisasi. Maaf, seperti ada contoh ya, kemana mencari alamat palsu itu. Sampai sekarang juga mencari, Mas. Betul. Ada juga yang kemarin yang baru itu, yang digulung oleh tsunami itu, launching pertama, ya kan? Kemarin. Menunggu di sini. Iya. Kemarin. Ya, pokoknya itulah, Mas. Menunggu di sini sendiri, tak tahu entah di mana. Itu loh, ya. Seventeen. Ya, Seventeen ya. Seventeen enggak? Iya. Seventeen, Mas. Menunggu di sini sendiri, tak tahu entah di mana. Ya akhirnya sendiri, Mas. Iya, betul. Personilnya, keluarganya, istrinya, anaknya digulung oleh tsunami. Sama yang barusan viral aja, sang maestro. Deddy Kempot ya. Dia mendapat julukan Father of Broken Heart, dan julukan fan-nya adalah Ambyar. Nggak waktu lama, Mas, ketika itu diyakini, dirasakan, akhirnya akan terproyeksi jadi keluar. Akhirnya apa? Satu Indonesia semuanya Broken Heart, dan fan-nya Ambyar. Yo mulai golek jeneng ki mbok yo sing apik to, Mas. Golek sing jeneng iku sing aku cinta uang, I love you uang, kan jelas to, Mas. Kan gitu ya, al-kalamu nisu doa gitu loh. Allah sesuai dengan prasangka hambanya gitu loh. Apalagi kalau jenengan lihat, maaf ya, agak panjang dikit. Kalau teman-teman dari pemain-pemain sinetron itu, dia kan harus menghayati banget kan, harus pakai karakter kan. Makanya para pemain sinetron mana ada yang sukses? Pasti hidupnya selalu bermasalah. Yang sukses pasti para pelawak, presenter. Makanya nyuwun sewu, Raffi Ahmad itu kan di mentoring oleh Pak Ari Ginanjar. Nggak boleh dia itu main sinetron, jadi presenter aja kan gitu kan. Makanya dia sampai tinggi, Sule. Nggak mau main sinetron, dia ngelawak aja dan presenter. Makanya dia teman-teman yang main-main itu ya semuanya terpuruk sekarang. Banyak masalah, nikah cerai, gono gini, selesai itu. Karena itu hasil dari tadi rasa. Jadi ketika memerankan dari ini tuh rasanya tesnya harus dapat, tesnya masuk alam bawah sadar, Mas. Dan itu terproyeksi keluar jadi kenyataan. Itu. Nah ya, lagi-lagi kan lisan, pikiran, perasaan jadinya kenyataan ya, Mas. Lagu-lagu itu kan banyak sekali tuh memang. Pulangkan saja aku pada ibu anti pegat bojone. Iya. Jatuh bangun, ya kan? Siapa tuh? Pasa itu? Iya. Pasa yang demi waktu itu. Iya, akhirnya sama menduakan cintanya. Dan itu kalau tak cermati memang tidak sedikit. Mulai dari artis-artis kawakan sampai yang terbaru. Itu kalau dieksplor ada kalau 52 artis kalau nggak salah. Wow. Pernah tak catat semuanya gitu, Mas. Iyalah. Luar biasa. The Power of Cocot namanya.
Power of cocok tuh. Kalau bahasa saya rodok sopanan dikit mas. Al kalamu disebut doa gitu kan. Ya, kata-kata adalah doa dan program gitu kan. Iya sih. Namanya diulang-ulang, diresapi, Akhirnya masuk alam bawah sadar. Jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan. Ya sesuai itu mas. Indonesia kan 17.000 pulau, bersuku-suku, berasal beragam agama, hanya bisa bersatu mas dengan satu kata-kata, itu Bhinneka Tunggal Ika, luar biasa. Makanya jangan buat kata-kata aku miskin, aku susah, aku nggak kuat, waduh bojoku gak enak iki gini-gini, wah ya ujung-ujungnya cerai, wis cerai ketiban, wis sudah jatuh ketiban tower lagi kan gitu. Lek ketiban tangga kan iso tangi mas, ketiban tower Peyok mas. nggak bisa bangun mas, kesetrum bisa. Gitu ya, seperti itu. Saya minta diberikan solusi secara umum barangkali untuk teman-teman yang belum bisa RK, ketika dia sedang berada pada sebuah titik terendah saat jatuh sejatuh-jatuhnya, kira-kira apa yang bisa dilakukan ketika di rumah? Oke, untuk teman-teman yang sekarang sedang merasakan dalam keadaan terpuruk baik dari segi finansial, ekonomi ataupun lagi sedang punya masalah, itu yang bisa dilakukan yang pertama adalah menurunkan gelombang otak. Menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa, udah itu aja. Caranya gimana? Caranya dengan mendengarkan musik instrumen aja. Instrumen dipilih yang frekuensinya besar. Maksudnya frekuensi besar itu gimana toh ciri-cirinya frekuensi besar? Yaitu kalau mendengarkan itu rasanya enak, berarti itu besar. Caranya bagaimana untuk menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa? Caranya cuman duduk diam seperti ini, tegak, seperti orang meditasi, seperti orang relaksasi. Yang penting posisi punggung ini tegak, nanti otomatis energi kundalini akhirnya akan aktif sendiri dan bisa difokuskan di satu titik. Jangan menghiraukan pandangan, jangan menghiraukan bayang-bayang atau memori, itu nanti banyak datang, nggak usah dihiraukan, hanya fokuskan di musik aja. Karena dengan fokus di musik atau menikmati musik itu, akhirnya nanti frekuensi dari musik tadi, frekuensi kan bentuknya seperti ini mas, gelombang itu kalahnya dengan frekuensi. Jadi kalau manusia itu lagi dalam keadaan beta itu kan lagi ruwet mas, gelombangnya rawat gak karu-karuan kan gitu. Ini kalau frekuensinya ini masuk ke kita, itu akhirnya gelombang ini tadi kalah dengan frekuensi yang besarnya, akhirnya dia akan jadi lurus, pasti akan merasakan tenang, plong, damai, itu pasti. Nggak harus datang ke saya sebenarnya, tapi kalau pengen yang powerful ya monggo ketemu saya sambil guyon-guyon, ngopi-ngopi, cangkruk kan enak mas, bisa tambah silaturahim, tambah rezekian gitu kan. Itu seperti itu, hanya itu aja mas, dirutinkan aja, otomatis gelombang otak pasti turun ke alfa. Itu pun jangan nanti tidak hanya plong itu aja, tapi nanti daya imunitas. Nah, kalau orang dalam keadaan beta itu kan dalam keadaan bingung, ruwet, takut, pokoknya seperti itu ya, otomatis daya imunitas tubuh itu kan turun mas. Kalau daya imunitas tubuh itu turun, sedangkan coba yang kita makan hari ini, itu semuanya nggak sehat, semuanya ada kimianya, semuanya ada residu kimianya. Seperti sayuran sekarang itu jarang banget yang organik, semuanya sudah memakai kimia. Itu kalau imunitas kita turun, otomatis daya residu kimia yang ada dalam tubuh tadi mengembang. Sedangkan di dalam tubuh ada bakteri, ada virus, ada apalagi ya, mikroba dan lain. Itu yang jahat-jahat dia akan menggerogoti tubuh kita. Ketika kita menggerogoti tubuh kita, akhirnya ada yang kanker, stroke, diabetes. Sekarang kan umur 30 yang stroke banyak mas, sampai pedot-pedot gini-gini kan, itu banyak banget karena memang selalu dalam keadaan gelombang otak beta. Paling enggak dengan mendengarkan musik itu akan turun ke alfa, setidaknya akan imunitasnya naik, jadi akhirnya sehat lah intinya.